Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, perkenalkan nama saya Zara Aisyah dengan NIM 23337043. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis yang saya buat mengenai kanker payudara. Infografis ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah analisis data eksploratif dengan dosen pengampu Ibu Fitri Mudiasari MSI. Adapun judul infografis yang saya buat yaitu Fakta Pasien Kanker Payudara berdasarkan status perkawinan, stadium, kelangsungan hidup, dan usia. Ini adalah infografis yang telah saya buat dan saya upload di Instagram. Data kanker payudara ini saya dapatkan dari dosen, dan data ini memiliki 4024 observasi dengan 16 variabel. Tetapi pada infografis ini saya hanya menggunakan 4 variabel yang terdiri dari variabel status pernikahan, stadium kanker, dan status hidup. Itu adalah variabel dari data karakter, dan untuk data numerik variabelnya itu variabel usia. Alasan saya mengambil data ini karena tingginya angka kematian wanita di seluruh dunia yang diakibatkan oleh kanker payudara. Adapun tujuan saya mengambil data ini dijadikan sebagai infografis itu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profil pasien kanker payudara sehingga dapat mendukung penyusunan strategi pencegahan dan perawatan yang lebih efektif. Variabel usia pasien, saya menggunakan visualisasi dengan histogram. Alasan saya memilih histogram karena saya ingin melihat penyebaran usia berapa saja pasien yang terkena kanker payudara, dan histogram bisa menunjukkan penyebaran usia tersebut. Di sini histogram menunjukkan distribusi usia pasien kanker payudara dengan rentang usia antara 30 hingga 70 tahun. Kanker payudara ini cenderung meningkat pada usia 40-an dan mencapai puncaknya itu adalah usia 50-an. Di sini menunjukkan bahwa wanita di usia parubaya khususnya sekitar 50-60-an memiliki risiko tertinggi terkena kanker payudara dibandingkan kelompok usia lainnya. Temuan ini menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini terutama bagi wanita yang berada di usia risiko tinggi. Selanjutnya variabel marital status atau status perkawinan. Di sini saya menggunakan visualisasi dengan bubble chart. Alasan saya memilih bubble chart karena bubble chart ini sesuai dengan visualisasi data kategori. Apalagi untuk status perkawinan ini memiliki 5 kategori. Di sini bubble chart juga mampu menunjukkan bahwa pasien dengan status married atau menikah mendominasi secara signifikan dibandingkan status lainnya seperti single, divorced, widow atau terpisah. Proporsi besar pasien menikah dapat mengindikasikan keterkaitan faktor-faktor sosial, emosional, dan ekonomi terhadap risiko dan penanganan kanker payudara. Selain itu, status perkawinan mungkin memengaruhi akses terhadap dukungan sosial dan medis yang bisa berdampak pada diagnosis dan pengobatan. Temuan ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara status perkawinan dan outcome klinis kanker payudara. Selanjutnya, variabel stadium kanker. Di sini saya menggunakan visualisasi dengan bar chart horizontal. Alasan saya memilih bar chart horizontal karena pemilihan ini tepat untuk menunjukkan jumlah pasien yang mengidap stadium tertentu. Stadium ini memiliki 5 kategori yaitu 2A, 2B, 3A, 3C, 3B, dan 3C. Bar chart menunjukkan stadium 2A memiliki jumlah pasien tertinggi yaitu 1.305, diikuti oleh stadium 2B dengan 1.130 pasien, dan stadium 3B memiliki jumlah pasien paling sedikit yaitu 67. Hal ini mengindikasikan bahwa deteksi kanker payudara sering terjadi pada stadium awal hingga menengah yaitu 2A, 2B, dan 3A. Sementara jumlah kasus pada stadium lanjut itu 3B dan 3C menurun. Kemungkinan akibat deteksi dini dan intervensi medis yang lebih baik. Terakhir, variabel status kelangsungan hidup pasien. Di sini pada infografis saya tidak memasukkan grafik untuk status hidup karena
Status hidup ini hanya memiliki dua kategori, itu ada dead, meninggal, atau alive, hidup. Di sini saya menampilkan grafik picture untuk mendukung pernyataan saya pada infografis. Karena saya memasukkan picture di sini untuk mendukung tersebut, karena picture ini menunjukkan persentase yang jelas terhadap kelangsungan hidup pasien, di mana 84,9% pasien kanker payudara tersebut masih hidup dan sisanya 15,1% pasien kanker payudara tersebut meninggal dunia. Tingginya tingkat kelangsungan hidup kanker payudara ini mungkin mencerminkan efektivitas pengobatan modern, deteksi dini, dan manajemen penyakit yang lebih baik. Namun, proporsi pasien yang meninggal menunjukkan bahwa kanker payudara masih menjadi ancaman signifikan, sehingga menekankan pentingnya edukasi, screening dini, dan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas. Adapun insight yang saya temukan pada penelitian ini, pertama itu rata-rata usia pasien kanker payudara 50-60 tahun. Kedua, kebanyakan pasien kanker payudara adalah perempuan yang sudah menikah. Ketiga, mayoritas pasien terkena kanker payudara tersebut terkonsentrasi pada stadium 3A dan 3B. Persentase keberlangsungan hidup yang besar dari pasien kanker payudara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan, dan saya berharap infografis ini berguna untuk penelitian lebih lanjut dan bisa mengedukasi masyarakat banyak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.